Ambil surat. Udah. Ambil surat. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Kelas. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk pelajaran hari ini, sebelumnya tadi materinya tentang apa? Tadi matematika, Bu. Iya, Bu. Tadi Apakah seru untuk pelajaran yang tadi? pusing, Bu. Pusing? Butuh apa nih? Refreshing nggak untuk pelajaran selanjutnya? Ya, Bu, nggak mau ngitung-ngitung lagi, Bu. Nggak mau ya, nggak mau yang hitung-hitung kan? Ya. Kita akan pelajari mengenai keanekaragaman hewan, yaitu invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, gitu. Kelas 10. Baik, Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu kita lihat dulu, simak video berikut ini. Nggak ini ya, nyambung. Nggak nyambung. Baik, sebelum itu kita akan simak dulu video berikut ini mengenai keanekaragaman, yaitu klasifikasi dari hewan invertebrata. They are all invertebrates. Welcome to Math and Science. An invertebrate is any animal that does not have an internal skeleton. Invertebrates make up around 97% of all animal species found on Earth. Invertebrates include worms, bugs that we call insects. Nah, di sini ada hewan dari Annelida untuk Some klasifikasinya. have soft bodies, and other have protective shells. Ada lintah, terus ada juga siput, lebah. Some have bilateral symmetry. Others have radial symmetry. Dan di sini ada bintang And laut. then others may have no symmetry at all. Many are found in aquatic environments, yet others are found on land. In order to show the huge diversity of invertebrates, I will show you several phyla of the 34 phyla that the invertebrates have. Up first, sponges. Selanjutnya adalah hewan dari porifera. But they are multi-celled and they are filter feeders. Segmented worms, also called Annelida. Selanjutnya adalah ada hewan Annelida. Annelida itu adalah hewan yang bergeraknya secara memakai perut gitu. Terus ada arthropoda juga. Most are insects, but they also include crustaceans, millipedes, myriapods, and arachnids that we call spiders. Mollusks. These consist of snails and clams, as well as squids.
Most live at sea, and many have protective shells. Echinoderms. The word echinoderm Terusnya ada means spiny enoderma. sea. And if you take a look at a sea urchin, you will understand why it is also included as an echinoderm. It also includes the starfish and the sea cucumber. Cnidarians. These include sea anemones. Nah, di sini ada hewan dari Cnidaria. So as you can tell, invertebrates have a huge amount of diversity, but each of them are very cool. Thanks for watching, and remember, kindness multiplies kindness. Be kind to someone today. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan melanjutkan tentang penjelasan gigi dan animalia. Tentunya kita setelah mengenal tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang, kita akan mempelajari tentang hewan invertebrata, hewan tak bertulang belakang. Kalau hewan bertulang belakang tuh kelihatannya kita sering bertemu ya, lihat ada hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau hewan ternak. Banyak deh kalau hewan yang bertulang belakang. Bagaimana nih dengan hewan yang tak bertulang belakang? Kalau melihat di buku tuh banyak sekali hewan-hewan yang bertulang belakang tuh pakai istilah bahasa Latin yang membuat kita agak susah nih. Tapi kita akan coba cermati dengan ilustrasi sebuah gambar dan juga penjelasan ini, semoga nanti akan memberikan penjelasan kepada sahabat semua. Simak ya video kali ini tentang hewan invertebrata. Baik sahabat semua, kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu dibagi menjadi beberapa kelas. Sering akan bahas satu persatu nih. Yang pertama adalah hewan polifera. Hewan polifera ini merupakan hewan multiseluler yang mempunyai tubuh berpori dengan jaringan yang belum terbentuk serta mempunyai rangka serta saluran air. Kalau kita lihat cermati hewan polifera itu, sekilas kalau kalian lihat SpongeBob, nah itu tuh polifera. Kadang ada yang suka SpongeBob nggak tahu nih ini hewan apa sih gitu. Nah ini polifera itu SpongeBob nih. Nah di sini polifera itu bersifat heterotrof atau memperoleh makanan di dalam air dengan cara memasukkan ke dalam tubuh melalui pori-porinya. Dia hidup di dalam laut dan biasanya melekat pada bebatuan atau benda di dalam dan lainnya. Nah reproduksi secara aseksual dengan cara pembentukan tunas menggunakan gemul itu adalah tunas internal serta regenerasi. Baik reproduksinya secara seksual itu dengan cara pembentukan gamet. Hebat ya, ada aseksual dan seksual. Nah polifera itu dibagi menjadi 3 kelas nih berdasarkan unsur rangkanya, yakni ada Hexadenellida, ada Dimospomiae, dan Alkae. Nah itu adalah polifera yang pertama. Halo semuanya, if you live in Indonesia and would like to work remotely in order to Yang kedua adalah Solenterata. Hewan multiseluler tipe pasti di mana tubuhnya telah terbentuk dengan banyak jaringan. Berada yang berbentuk polip atau medusa dengan tentakel yang dapat menyengat ubur-ubur. Wah, kita membahas invertebrata tuh bahas SpongeBob ini. Tapi kelihatannya lengkap ya kalau kita membahas invertebrata tuh ada di SpongeBob ini. Nah, di sini kita lihat kalau Solenterata itu mempunyai rongga pencernaan atau sistem saraf pencernaan serta tidak mempunyai
mempunyai sistem ekskresi. Cara mencari makanannya dia bersifat heterotrof, jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan di sini menggunakan tentakel untuk memburu mangsanya. Habitat Solenterata itu berada di dalam laut dan reproduksinya bisa seksual dan juga aseksual. Untuk aseksualnya dengan pembentukan tunas oleh polip. Cara seksualnya itu pembentukan gamet oleh medusa. Nah, di sini berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidupnya, Solenterata dibagi menjadi kelas, yaitu ada hidrozoa, ada spisozoa, dan juga anthozoa. Itu adalah bagian dari Solenterata. Yang ketiga adalah Platyhelminthes. Keren juga namanya, Platyhelminthes. Hewan ini merupakan hewan tripoblastik aselmata yang mempunyai bentuk tubuh simetris, bilateral, berbentuk pipi, mempunyai sistem saraf, sistem pencernaan dengan satu lubang, dan tidak mempunyai sistem sirkulasi atau respirasi dan juga ekskresi. Hidupnya bebas di lautan, air tawar, tempat lembab, atau juga hidup sebagai parasit nih pada hewan atau manusia, cacing-cacing gitu. Jadi di sini bersifatnya adalah hermafrodit. Reproduksi bisa reproduksi secara seksual ataupun reproduksi secara aseksual. Reproduksi seksual Platyhelminthes itu dilakukan dengan cara sendiri karena dia bersifat hermafrodit. Reproduksi aseksualnya itu dilakukan dengan cara fragmentasi yang diikuti dengan regenerasi. Nah, klasifikasi untuk Platyhelminthes ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kalau kalian pernah lihat, kalau di SpongeBob adanya Nematoda. Bukan. Baik, kita lanjut. Baik, yang keempat adalah Nematelminthes. Setelah Platyhelminthes kita belajar Nematelminthes. Nematelminthes itu merupakan hewan tripoblastik juga, tapi di sini ada Pseudocoelomata yang mempunyai bentuk tubuh simetrik bilateral, menyerupai bulan panjang yang dilapisi kutikula, serta dengan sistem pencernaan yang lengkap. Sistem sirkulasi oleh cairan pseudoxilum, tidak mempunyai sistem respirasi dan juga ekskresi. Kalau kita lihat di sini itu Nematelminthes itu hidup bebas untuk menjadi parasit. Hidup di area tanah yang basah, daerah perarian air tawar atau laut bebas. Nah, di sini Nematelminthes memiliki sifat parasitik pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Parasit itu Nematelminthes reproduksinya secara seksual. Contoh Nematelminthes parasit itu adalah cacing kremi, cacing venarial, cacing gelang, cacing trinicella, dan juga cacing tambang. Nah, ini adalah dari Nematelminthes. Oke, yang kelima adalah Annelida. Annelida itu juga hewan tripoblastik coelomata, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral bersegmen, mempunyai otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem syaraf, tangga tali atau sistem syaraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring serta tali syaraf, menembus segmen tubuh dan mempunyai sistem ekskresi. Tidak mempunyai sistem respirasi, namun di sini Annelida tidak punya sistem respirasi. Sifatnya masih hermafrodit. Dia ada juga yang bersifat monokoris atau alat kelamin jantan betina yang terpisah dengan individu yang tidak sama. Nah, hidupnya itu ada di dasar laut, ada di perairan air tawar, ada di tanah yang lembab, bahkan ada yang parasit pada hewan vertebrata. Reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Nah, Annelida ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudenia. Baik, yang keenam adalah Mollusca. Mollusca ini juga hewan tripoblastik coelomata dengan tubuh yang berbentuk simetri bilateral bertekstur lunak, hidup di laut lepas, air tawar maupun darat. Nah, Mollusca ini beberapa ada yang bisa dimasak nih kalau kalian lihat ada di YouTube Sokap ya. Nah, itu kalian lihat Mollusca itu yang dimasak tuh. Itu ada banyak jenis macam-macam seperti kerang, macam itu adalah bagian dari Mollusca. Kalau kita lihat tuh Mollusca itu tersusun dari kaki, ada yang di kaki, ada yang masak viscernya secara mantel, bercangkang, dan sistem pencernaannya sudah lengkap dengan sistem sirkulasi terbuka dan juga tertutup. Sistem syaraf terdiri atas ganglion serta serabut syaraf.
respirasi dengan menggunakan insang atau rongga mantel, dan ekspresi menggunakan nefrida. Bereproduksi secara seksual secara internal dan eksternal, atau ada yang bersifat dioseus atau alat kelamin jantan dan betinanya terdapat pada individu yang berbeda, atau monoseus yang alat kelamin jantan dan betinanya itu ada pada satu individu. Nah, moluska ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu ada gastropoda, pelesipoda, dan juga cephalopoda. Itu adalah moluska. Yang ketujuh adalah arthropoda. Nah, hewan arthropoda ini merupakan hewan tripoblastik sel mata dengan tubuh yang berbentuk simetri bilateral, mempunyai kaki serta tubuh yang berluas. Hidup dalam habitat yang bebas, ada yang juga menjadi parasit, ada yang memecah atau simbiotik. Tubuh dari arthropoda itu tersusun atas kepala yang sering disebut dengan kaput, ada torak atau dada, dan abdomen itu perut. Dan dia tersusun oleh exoskeleton atau rangka luar. Jumlah anggota tubuh beragam serta sistem inderanya sudah berkembang dengan baik. Sistem sarafnya atau tangga talinya itu berupa sistem saraf yang terdiri atas ganglia otak di depan tubuh dengan dekat dengan faring, dan juga tali saraf yang menembus segmen tubuh. Sistem pencernaan dari arthropoda itu sudah lengkap. Ekskresinya dia melalui tubuh lambung gigi dan juga saluran sebagai sistem ekskresi pada arthropoda. Respirasi dengan menggunakan insang, dan ada yang menggunakan trakea atau paru-paru yang berkuku. Dan sistem sirkulasinya merupakan sistem sirkulasi terbuka. Arthropoda ini bersifat dioseus atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang tidak sama, serta reproduksi seksual secara internal dan mengalami eksdisis atau lepasnya kutikula. Sebagian ada yang bermetamorfosis. Nah, di sini dibedakan menjadi 4 kelas nih arthropoda berdasarkan struktur tubuh dan kakinya. Ada arachnoida, kalau kita lihat itu laba-laba tuh. Ada myriapoda, kaki seribu. Ada crustacea, itu seperti lobster, dan juga insecta. Nah, itu adalah dari arthropoda. Yang terakhir adalah echinodermata. Ini Patrick. Dari tadi SpongeBob ya, konkret ya, ada di hewan bertulang belakang, invertebrata itu belajarnya pakai SpongeBob. Echinodermata itu merupakan hewan tripoblastik sel mata dengan tubuh yang memiliki bentuk simetri bilateral dengan permukaan tubuh yang berduri dan hidup bebas di dasar laut. Durinya tumpul dan juga ada yang runcing, merupakan mempunyai sistem yang namanya adalah ambulakral. Sistem saraf berupa cincin dengan pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaan yang lengkap dan tidak memiliki sistem ekspresi. Echinodermata itu respirasinya menggunakan insang atau sistem sirkulasinya dengan cairan yang ada di rongga tubuh. Nah, Echinodermata ini bersifat dioseus serta reproduksi secara seksual, secara eksternal, dan juga regenerasi. Nah, Echinodermata itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ada asteroidea, ada operoidea, ada echinoidea, ada holotoridea, dan juga crinoidea. Itu adalah 8 bagian dari hewan tak bertulang belakang atau invertebrata. Cukup banyak penjelasannya. Tapi sahabat jangan khawatir, karena Mr. Vika akan berikan resumnya di kolom deskripsi. Jadi rekan-rekan yang membutuhkan resum atau ringkasan tentang invertebrata, Mr. Vika akan cantumkan di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengembangkan pengetahuan adik-adik tentang pembagian klasifikasi hewan. Tentunya khususnya itu ada di invertebrata. Semoga penjelasan tentang kingdom Animalia ini bermanfaat untuk sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Baik teman-teman, sudah dilihat dari penjelasan video yang sudah dijelaskan. Apakah ada yang masih kebingungan atau ada yang ingin bertanya soal klasifikasi makhluk hidup dari invertebrata? Ibu mau tanya, tadi di bagian Echinodermata dikatakan di video bahwa Echinodermata
di Diosmius kalau nggak salah. Diosis itu apa ya? Baik, kalau itu baik saya akan menjawab. Echinodermata dalam Diosis itu di mana Echinodermata itu memiliki tubuh yang sangat bilateral gitu, jadi bisa disebut dengan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi dalam video yang sudah dijelaskan itu adalah dari kingdom Animalia, yang dimana kingdom Animalia ini memiliki sifat tubuh yang multiseluler dan juga tubuhnya itu ada yang berruas-ruas, juga ada yang berbuku-buku, dan dimana tubuh yang ini juga ada yang menggunakan alat geraknya itu dengan tubuh itu seperti cacing dan juga beberapa filum, ada porifera, ada Concherata, terus ada Echinodermata, terus ada banyak yang sudah disebutkan tadi yang 9 filum yang ada di video yang sudah dijelaskan. Saya nggak bisa oke. Baik, selanjutnya kita akan memasuki yaitu penjelasan dari invertebrata melalui PPT. Jadi pernahkah kalian ini berpikir apa yang menghuni dari bumi kita ini selain kita sendiri? Contohnya apa? Apa tuh hewan-hewannya? Contohnya yang tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Baik, betul sekali yang sudah dijelaskan oleh salah satu teman kita, yaitu contohnya tadi ada Annelida. Nah, Annelida itu adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, di mana hewan yang tadi sudah dijelaskan itu contohnya seperti cacing kalau untuk Annelida, dan selanjutnya kita akan memasuki. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kingdom Animalia. Nah, Animalia ini yaitu memiliki tubuh yang kompleks dan juga multiseluler. Nah, yang tadi itu dikelompokkan ke dalam ciri-ciri berikut, yaitu ciri-cirinya ada multiseluler, juga ada heterotroph, yang dimana kingdom Animalia dari invertebrata ini memerlukan oksigen dan juga memiliki sel utuk untuk bergerak dan juga merangsang, dan juga reproduksinya itu umumnya seksual tetapi juga bisa menggunakan reproduksi aseksual. Nah, di sini ada dari klasifikasinya, yaitu kingdom Animalia ini ada ciri umum dan keanekaragamannya. Nah, ciri umumnya itu biasanya yang tadi sudah disebutkan,
multiseluler dan juga tidak berdinding sel, terus bergerak aktif, berkembang biaknya bisa seksual dan juga aseksual. Nah, selanjutnya di sini ada terbagi-bagi, yaitu ada porifera, cnidaria, terus ada platymenthes, nematoda, annelida, moluska, arthropoda, echinodermata, chordata. Nah, di sini tuh yang tadi udah dijelaskan, yang dimana terdapat ada cacing, terus ada juga siput, terus ada banyak, ada ubur-ubur, ada bintang laut. Nah, selanjutnya di sini ada dibedakan menjadi dua, ada yang tidak bertulang belakang dan juga bertulang belakang. Nah, kalau yang tidak bertulang belakang itu disebut dengan vertebrata atau invertebrata. Nah, kalau yang bertulang belakang itu disebut dengan vertebrata. Nah, selanjutnya di sini filum dari invertebrata. Itu ada porifera, ada coelenterata, terus ada platymenthes, nematelmintes, ada annelida, moluska, arthropoda, echinodermata. Nah, di sini ada contoh dari filum porifera. Filum porifera ini adalah contohnya ada dari terumbu karang ya. Nah, ini hidupnya itu di dasar laut, yang dimana tubuhnya itu tidak memiliki tulang belakang dan juga hidupnya secara multiseluler. Nah, di sini ada ciri-ciri dari porifera. Nah, di sini tuh porifera itu adalah hewan yang dimana memiliki lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini fungsinya itu adalah untuk dirinya itu bernafas di dalam air laut. Terus juga bentuk tubuhnya itu asimetri dan warna tubuhnya itu bervariasi dan juga tidak berpindah-pindah. Nah, di sini contoh dari anatominya. Nah, di sini ada askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Nah, di sini pencernanya itu secara intraseluler di dalam konosoid dan hemobosit. Reproduksinya yaitu secara aseksual dan juga seksual. Nah, aseksual itu adalah pembentukan tunas dan juga gemu. Seksual itu pembentukan gamet. Nah, selanjutnya dari gambar seksual porifera. Jadi perkembangbiakan seksual ini yaitu dimulai dari meiosis. Dari meiosis, lalu selanjutnya membentuk menjadi blastula, lalu menjadi larva. Larva ini nanti akan menjadi porifera. Porifera ini yang akan menempel di dasar laut. Nah, di sini ada klasifikasi dari porifera. Contohnya ada ini sikon, ada hilonema dan juga spongilla. Ini adalah contoh dari spesies-spesies porifera. Nah, di sini ada filum coelenterata. Coelenterata ini adalah contohnya ada dari ubur-ubur. Nah, ciri-cirinya itu adalah memiliki tubuhnya berongga dan juga memiliki tentakel. Hewannya itu bersifat dipoplastik. Nah, selanjutnya adalah reproduksi dari coelenterata. Itu adalah dimulai dari pembentukan sel telur. Nah, pembentukan sel telur ini akan berkembang biak menjadi zigot, lalu akan berkembang biak lagi menjadi blastula dan juga planula, terus menjadi polip. Nah, di sini di mana akan berkembang biak secara aseksual. Aseksual ini akan menjadi seperti yang ditampilkan pada slide ini. Nah, di sini ada contoh dari
Coelenterata, yaitu ada koral, ada Physalia, ada Urticina, dan juga Chrysaora. Nah, di sini ada dari film Platyhelminthes. Nah, ciri-cirinya itu yang dimana berbentuk pipi dan lunak, hidupnya itu bebas, sistem percananya itu juga belum lengkap, dan termasuk hewan triploblastik. Nah, selanjutnya adalah struktur dari anatomi Platyhelminthes. Nah, bisa dilihat di sini ada yang dimana segmen-segmen itu. Nah, di sini ada faring, bentuknya juga seperti ini, dan juga ada saluran ekskresi. Ekskresinya itu berbentuknya seperti sel api. Nah, selanjutnya di sini juga Platyhelminthes itu mempunyai bagian otak dan juga saraf. Di sini ada mata, ovarium, testis, terus faring, kelenjar semen, penis, dan juga lubang genital. Nah, di sini ada klasifikasinya, yaitu ada Turbellaria dan juga Trematoda. Yang terakhir ada Cestoda. Bisa dilihat ini berbentuknya adalah cacing berambut getar. Di sini ada cacing hisap, di situ ada cacing pita. Nah, di sini ada klasifikasinya, yaitu itu yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada reproduksi dari Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini reproduksinya secara aksesual dan juga seksual. Aksesual itu secara fragmentasi, seksual itu secara sperma. Nah, di sini ada contoh dari film selanjutnya, film Nemathelminthes. Nah, ciri-ciri dari Nemathelminthes ini tubuhnya berbentuk gilik, terus tidak memiliki rangka, tubuh luarnya dilapisi kutikula, terus hidupnya juga bebas, terus memiliki sistem pencernaan yang lengkap, ada mulut, faring, usus, dan juga anus. Nah, alat reproduksinya ini terbagi menjadi dua, ada jantan dan juga betina yang secara terpisah dan juga bersifat kosmopolit. Nah, selanjutnya adalah struktur tubuh dari Nemathelminthes, bisa dilihat. Nah, di sini ada proses reproduksinya. Proses reproduksinya ini yaitu dimulai dari sini, dari larva, terus menjadi ke yang larva yang lebih besar, yaitu larvanya melalui permukaan kulit, terus masuk pembuluh darah juga sampai ke jantung. Nah, di sini ada klasifikasi dari Nemathelminthes. Klasifikasi dari Nemathelminthes itu ada cacing perut dan juga tambang. Nah, kalau yang perut ini adalah cacing yang hidupnya di dalam usus halus manusia dan menginfeksi berbagai macam penyakit pada anak-anak, yaitu penyakit askariasis. Selanjutnya ada cacing tambang ini hidup sebagai parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh pada usus halus manusia. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada cacing kremi, ada cacing rambut. Cacing kremi itu berukuran kecil, hidupnya di usus besar manusia. Selanjutnya ada cacing rambut, itu cacing ini disebut juga dengan cacing filaria, yang dimana hidupnya ini pembuluh limfa di kaki manusia. Nah, jumlahnya itu juga sangat banyak dan juga bisa menyebabkan pembekakan pada kaki, yaitu disebut dengan penyakit kaki gajah. Selanjutnya ada cacing otot dan juga cacing mata. Nah, di sini ada, contohnya ada otot. Cacing ini hidup pada otot manusia yang menyebabkan kerusakan. Selanjutnya ada cacing mata, yaitu hidup di dalam mata manusia, dan ini bisa menjadikan cacing ini menjadi parasit yang tumbuh di dalam mata manusia. Nah, selanjutnya ada film Annelida. Ciri-cirinya itu ada segmennya seperti cincin, terus triploblastik, sel mata, simetri bilateral, dan memiliki sistem pencernaan yang lengkap, dan juga hermafrodit. Nah, selanjutnya ada gambar struktur dari tubuh Annelida. Annelida ini
yang dimana memiliki mulut, pangkal, tenggorokan, terus pembuluh, terus ada sistem saraf. Nah, di sini pembuluhnya itu ada 2, yaitu penampung dan juga ventral. Nah, di sini Annelida juga mempunyai saluran ekskresi dan juga ada usus dan ruas. Nah, di sini ada klasifikasinya, ada oligochaeta dan juga polychaeta. Nah, di sini ada huridunia, yaitu di mana tidak mempunyai rambut dan juga seta. Nah, hidupnya itu di air tawar, laut, dan juga di darat. Nah, selanjutnya ada film arthropoda. Ciri-ciri dari film arthropoda itu adalah tubuhnya beruas-ruas, yaitu memiliki selanjutnya sistem organ lengkap, ada peredaran, pencernaan, saraf, pernapasan, ekskresi, reproduksi, dan juga panca indera. Ukuran tubuhnya juga bervariasi, bentuknya simetris bilateral. Nah, di sini ada klasifikasi dari arthropoda. Nah, itu banyak di sini terbagi menjadi 4, ada Supila tripobita, ada Supilum uniramia, terus ada Supilum selicerata, dan yang terakhir ada Supilum crustacea. Nah, di sini ada ciri-cirinya dari tubuh, kaki, sayap, antena, organ pernafasan, dan juga tempat hidup. Bisa dilihat di sini kelas-kelasnya yang tadi itu. Nah, selanjutnya ada filum moluska. Di sini filum moluska ciri-cirinya itu tubuhnya lunak dan bersifat kosmopolit. Nah, di sini juga memiliki kaki dan juga cangkang. Selanjutnya juga mempunyai sistem yang lengkap. Nah, selanjutnya ada klasifikasi moluska, yaitu ada Amphineura, Gastropoda, dan juga Sarcopoda. Nah, ada juga Pelecypoda dan Cephalopoda. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Nah, Echinodermata ini adalah berbentuk seperti landa dan juga derma. Nah, di sini juga artinya hewan yang berkulit duri. Nah, termasuk seperti bintang laut dan bulu babi. Klasifikasinya itu ada Asteroidea, yaitu bintang laut. Bisa dilihat di sini ciri-cirinya. Selanjutnya ada Ophiuridea dan juga ada Echinodea. Nah, di sini ada Holoturoidea dan Crinodea. Baik, sekian dari presentasi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu sekarang akan membagikan sejumlah soal, yaitu untuk kita diskusi. Ibu sudah membagikan ini soal diskusinya di dalam grup. Nah, soal diskusi ini akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Mari kita berdiskusi pada teman-teman sebangkunya. Baik, ini soalnya yang tadi 4 soal itu yang sudah dikirim di grup.
Bagaimana dengan soal ada yang susah tidak? Untuk kelompok 1, 2, 3. 1, 2 saja ya? Oke. Bagaimana dengan susah? Baik. Apa yang susah? Bagaimana teman-teman, apa ada yang sudah selesai untuk berdiskusi? Sudah, Ibu. Dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 boleh maju, dipersilakan. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang pertama, soal pertama, apakah kamu berpikir kenapa hewan itu penampilannya berbeda-beda? Jawabannya itu setiap hewan yang kita lihat itu berbeda-beda disebabkan oleh adanya adaptasi evolusi untuk bertahan hidup dalam lingkungannya masing-masing. Dalam contohnya warna kulitnya, bentuk tubuhnya, alat khusus seperti paruh atau cakar, kemudian juga berkembang untuk memungkinkan hewan beradaptasi dengan baik terhadap habitat dan perdesannya. Terus soal nomor 2 adalah, bisakah kamu mengenali hewan-hewan yang kamu temukan? Jawabannya adalah mengenali setiap hewan itu bisa menjadi tantangan, terutama dengan jumlah spesies yang sangat banyak di dunia. Namun dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup, kita bisa mempelajari ciri-ciri khas dari berbagai hewan untuk mengidentifikasinya. Oke, saya izin menjawab nomor 3. Apakah kamu tahu apa fungsi hewan terhadap kehidupan? Jawabannya adalah bahwa hewan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan berperan sebagai predator, mangsa, atau pemakan tumbuhan. Selain itu, beberapa hewan juga memberikan manfaat langsung bagi manusia, seperti penyediaan pangan, bahan baku, obat-obatan, serta menjaga keindahan alam. Untuk jawaban nomor 4, bagaimana jika semua hewan punah? Dampaknya ini sangat besar tentunya bagi ekosistem dan juga untuk manusia sendiri. Kehilangan keanekaragaman hayati akan mengganggu rantai makanan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan memicu kepunahan massal yang lainnya. Selain itu, manusia juga akan kehilangan manfaat yang secara langsung dari hewan seperti pangan, obat-obatan, dan juga sumber daya alam. Mungkin itu saja yang hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah secara baik dan juga benar dalam penjelasan yang sudah diberikan oleh kelompok 2. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah maju. Bagus sekali presentasinya. Good dan awesome sekali. Nah, betul sekali untuk penjelasan yang tadi. Nah, yang dari soal pertama itu yang dimana di sini memiliki keanekaragaman. Nah, dimulai dari yang tadi sudah dijelaskan, ada adaptasi lingkungan dan juga dari ekosistem dan memiliki peran-peran yang berbeda-beda. Nah, misalnya bisa juga
dari peran dari makanannya ataupun dari struktur lainnya gitu. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya nomor 2 itu tentu saja yang tadi sudah dijelaskan bisa mengidentifikasi berbagai macam jenis hewan yang di situ bisa dipelajari bagaimana kita mengamati dan melihat dari klasifikasi yang sudah dilihat dan disimak pada materi yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya ada hewan yang memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan. Nah, di sini fungsi dalam kehidupan itu termasuk yang dimana hewan itu juga bisa sebagai predator dan juga bisa sebagai pemakam atau penyerbuk gitu, dan juga ada pengurai dan masih banyak yang lainnya untuk kita ketahui dari berbagai fungsi tersebut. Nah, di sini juga ada yang terjadi jika hewan itu punah. Nah, kalau hewan itu punah, maka keseimbangan ekosistem itu akan menjadi terancam. Kenapa bisa terancam? Karena di sini ketidakseimbangan itu akan mulai semakin menipis atau juga bisa berkurang dari populasi hewan-hewan tersebut. Baik. Ini mohon maaf, sampai jam berapa ya? Jam Karena 1. mau dipakai lagi. Jam 1. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke evaluasi dari pembelajaran, yaitu Ibu akan mengirimkan soal kepada kalian, hanya waktu dalam 5 menit saja untuk pengerjaannya.
Baik, apakah sudah selesai untuk pengerjaannya? Sudah. Baik. Baik, dalam kesimpulan yang akan saya jelaskan yaitu di mana Kingdom Animalia ini memiliki berbagai ciri-ciri dan juga struktur yang sangat berbeda-beda, dan di mana memiliki berbagai film, yaitu ada 9 yang sudah dijelaskan, yaitu ada film Echinodermata, Nemathelmintes, Platymintes, ada Annelida, Mollusca, terus ada Nematoda, ada Annelida, ada Mollusca, dan juga ada Echinodermata. Nah, di sini juga di mana struktur dari tubuh itu berbeda-beda, yang tadi ada yang berruas-ruas, terus ada yang berbuku-buku, dan di mana struktur ini juga sangat penting untuk untuk dijelaskan gitu. Baik, sekian dan terima kasih dari kesimpulan yang sudah saya paparkan. Baik, untuk penutup dalam kelas ini saya sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ayo coba ini untuk membuka dan menutup pembelajaran bagaimana? Untuk membuka dan menutup pelajaran sudah sangat baik karena diawali dengan salam, lalu ada doa bersama juga, dan untuk menutupnya juga diakhiri itu dengan salam. Kalau untuk mengelola kelas? Kalau untuk mengelola kelas masih direkomendasikan untuk ditingkatkan kembali karena guru belum dapat menemukan tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah pada tadi tuh dari siswanya tuh